Oke, sepak bola kita sedang bertransformasi, sepak bola kita sedang dibenahi. Nah, sambil jalan pembenahan ini, sambil juga kompetisi dijalankan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang PSSI yang akhirnya memajukan kongres luar biasa ya teman-teman. Tapi sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, ada berita yang cukup menghebohkan setelah desakan dari berbagai pihak, desakan dari netizen, media, bahkan desakan dari TGIVF. Akhirnya PSSI memajukan kegiatan Kongres Luar Biasa atau KLB yang sedianya akan digelar November 2023. Kabarnya ini, menurut kabar, akan digelar Maret 2023 gitu kan. Sementara Kongres biasa itu di bulan Januari 2023. Tapi saya tidak ingin terlalu dalam, terlalu detail ya. Saya ingin sedikit membahas saja, kalau sekedar informasi saja teman-teman. Apa sih Kongres Luar Biasa? Kongres Luar Biasa ini boleh dibilang apa ya? Suatu pagelaran, suatu kegiatan yang dilakukan oleh induk organisasi, dalam hal ini PSSI, untuk membenahi sepak bola nasional gitu. Untuk membenahi sepak bola suatu negara lah gitu istilahnya, dalam hal ini PSSI. Jadi Kongres Luar Biasa itu sebuah pagelaran atau pertemuan yang diadakan oleh PSSI sendiri gitu ya teman-teman, untuk membenahi aspek sepak bola negara kita lah gitu. Itu kurang lebih definisinya teman-teman. Nah, banyak kan sebelum adanya rame-rame KLB ini kan banyak banget ya imbas dari tragedi Kanjuruhan. Setelah membentuk tim gabungan independen mencari fakta, mengusut siapa yang harus bertanggung jawab, mengidentifikasi berapa banyak korban, mengidentifikasi berapa banyak korban luka dan korban jiwa, kemudian juga siapa-siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa-siapa yang bersalah, rekaman CCTV dan lainnya. Itu mungkin sudah ada tupoksinya ya, sudah ada wewenangnya, yaitu tim TGIVF, yang nantinya akan diserahkan ke pihak kepolisian apabila ada tindak pidana ya teman-teman. Jadi kita sebagai netizen, sebagai pengamat atau sebagai pecinta sepak bola mungkin menyerahkan kasus itu ke pihak yang lebih berwenang gitu teman-teman, tanpa mengurangi rasa duka kita tentunya teman-teman. Nah, tapi desakan Iwan Bule out, desakan semua jajaran PSSI mundur, itu harus dipahami bahwa suatu organisasi memiliki memiliki regulasinya ya teman-teman. Dalam hal ini statuta PSSI. Nah, saya sedikit jelaskan statuta PSSI itu ya kurang lebih definisinya itu sebuah kumpulan peraturan yang pengesahannya dilakukan oleh PSSI itu sendiri melalui kongres ya teman-teman. Jadi ada statuta FIFA, ada statuta PSSI. Kalau statuta FIFA ini sebuah pedoman dari FIFA yang nantinya akan diadopsi atau akan menjadi sebuah pedoman untuk seluruh federasi sepak bola dunia ya. Federasi sepak bola seluruh negara mengacunya pada statuta FIFA yang nantinya akan ditransformasi, yang nantinya akan mungkin diadopsi oleh negara masing-masing sesuai dengan kultur, sesuai dengan budaya, sesuai dengan keadaan di negara tersebut ya teman-teman. Nah, statuta PSSI ini dibuat oleh PSSI sendiri. Tentu saja itu turunan dari statuta FIFA, pasti akan ada yang di statuta PSSI, dan kembali lagi seperti saya bilang, statuta PSSI ini dibuat oleh PSSI itu sendiri melalui kongres PSSI. Setelah kita tahu bahwa mekanismenya seperti itu, mundur tidaknya suatu jabatan ketua umum Exco itu harus melalui mekanisme KLB, maka tidak bisa serta-merta di tengah jalan harus mundur. Begitulah kurang lebih informasi yang saya dapat ya teman-teman. Nah, kemudian setelah didesak agar sepak bola kita berubah total, agar kompetisi bisa berjalan kembali, akhirnya PSSI memajukan KLB dari November ke Maret. Nah, tentu saja jeda dari sekarang ke Maret kan masih ada sekitar 5 bulan ya. Sementara kompetisi juga terhenti. Ini juga seluruh stakeholder sepak bola juga bertanya-tanya, ini mau dibawa kemana ya sepak bola kita teman-teman. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin sedikit menjelaskan ya teman-teman, bahwa Kongres Luar Biasa ini biasanya kegiatannya, agenda besarnya itu yaitu proses pemilihan ketua, wakil ketua, kemudian 12 anggota Exco PSSI. Nah, siapa yang memilih Exco PSSI ini? Ya voters. Nah,
Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa voters ini? Ya, itu kan. Nah, voters ini tuh terdiri dari 34 asprop provinsi. Jadi asprop provinsi ini kepanjangan tangan PSSI di daerah masing-masing ya teman-teman. Kemudian ada 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, kemudian juga ada Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Wanita, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia gitu teman-teman. Jadi itu voters yang bisa memilih ketua, wakil ketua, kemudian exco PSSI ya teman-teman. Jadi boleh dibilang voters ini bisa menentukan arah masa depan sepak bola kita. Karena apabila voters ini mampu memilih atau mampu jeli melihat siapa potensi pemimpin, siapa potensi exco yang akan duduk nanti, itu kan akan berpengaruh pada masa depan sepak bola kita ya teman-teman. Karena exco ini exco PSSI ini merupakan jabatan yang cukup strategis. Mereka ini kan punya kewenangan untuk menentukan arah sepak bola kita, meliputi timnas Indonesia, meliputi kompetisi, meliputi badan hukum sebuah klub dan lain-lain. Jadi exco ini sangat strategis jabatannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang bilang Iwan out, saya sih lebih cenderung kalau mau out ya semuanya out. Misalkan nanti KLB nanti Maret misalnya, gak usah lagi nih orang-orang ini, ketua, wakil ketua, dan seluruh exco-nya yang berjumlah 15 orang, 12 anggota, dan 1 ketua dan 2 wakil ketua, itu mencalonkan lagi. Pilih orang-orang yang memang independen, pilih orang-orang yang tidak punya banyak kepentingan, pilih orang-orang yang memang concern terhadap sepak bola. Dan satu lagi yang sering dilupakan, harus memiliki sense of football gitu, memiliki rasa dalam sepak bola. Dia paham bola, dia paham kultur sepak bola Indonesia, dia paham statuta FIFA, dia paham bagaimana sepak bola itu berkembang dari masa ke masa. Jadi sense of football ini tidak bisa dibeli ya teman-teman. Tidak bisa ini benar-benar harus orang yang sudah mengikuti perkembangan sepak bola. Makanya di status PSSI itu syarat untuk menjadi exco itu ya minimal 5 tahun sudah berkecimpung di sepak bola nasional. Terus juga tidak memiliki riwayat kejahatan dalam hidupnya gitu loh. Tapi itu pun tidak menjamin. Buktinya kan sekarang orang-orang yang sudah menduduki jabatan sudah lebih dari 5 tahun berpengalaman dan berkecimpung di sepak bola Indonesia ya gini-gini aja. Jadi menurut saya lebih tepatnya sih exco ini di tangan orang-orang yang tidak punya kepentingan gitu, yang memang ingin sepak bola kita maju deh gitu loh. Siapapun, mau profesional, mau pengamat sepak bola dan lain, siapapun, kita sebagai netizen, sebagai pendukung tim nasional Indonesia berharapnya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu mungkin rangkuman dari sekilas dari Kongres luar biasa. Nah, bagaimana nasib kompetisi Liga 1 kita? Sudah berjalan kalau nggak salah 11 pekan. Sementara Kongres kalau dimulai Maret, bagaimana? Ada yang bilang bahwa Kongres ini PSSI mengatakan bahwa Kongres akan segera digelar agar menjadi syarat bagaimana pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk mengizinkan kompetisi bergulir kembali sambil menunggu perbaikan proses sepak bola kita. Atau bisa dibilang, oke, sepak bola kita sedang bertransformasi, sepak bola kita sedang dimenahi. Nah, sambil jalan pembenahan ini, sambil juga kompetisi dijalankan. Dan saya agak setuju sih, karena apa teman-teman? Begini, dalam konteks sepak bola modern yang mengarahnya sudah ke industri, meskipun sepak bola Indonesia ini belum seperti Inggris misalnya, tapi sudah mengarah ke sepak bola industri, kepastian itu menjadi hal yang sangat penting ya teman-teman. Bagaimana kepastian kompetisi misalnya. Pemain kan dengan klub punya kontrak. Misalkan dikontrak dari bulan Juli sampai bulan Juli tahun depan. Kalau kompetisi terhenti, misalkan dihentikan selama 4 bulan. Kemudian kompetisi masih berlangsung, pemainnya kontraknya sudah habis, bagaimana misalkan. Kemudian juga ada kontrak sponsor dengan tim gitu ya teman-teman, dengan sebuah klub, bagaimana. Kemudian juga ada akan berpengaruh juga terhadap merchandising, pendapatan klub dan lain-lain. Jadi sebetulnya bukan tidak memikirkan bagaimana sepak bola ke depannya ya teman-teman, tapi tidak bisa dipungkiri sepak bola ini membuat roda ekonomi berputar ya teman-teman. Bagaimana dari tiket, merchandising, dari sponsorship, dan bukan hanya itu, dampak bagi warga sekitar juga sangat nyata. Ketika kita pergi ke stadion, contohnya di Bandung lah, saya pernah menonton Persib di 2 stadion di Bandung ya teman-teman. Itu ketika pertandingan berlangsung, warga-warga sekitar itu di gangnya atau di halaman rumahnya itu seperti disewakan untuk
penitipan motor misalnya teman-teman. Kemudian pedagang-pedagang jersey di depan stadion. Belum lagi akses transportasi, ada angkot-angkot yang dicharter, angkot-angkot yang disewa, bis-bis yang disewa dari luar kota. Jadi perputaran ekonominya ini sangat besar. Jadi saya tidak hanya memikirkan bagaimana ingin melihat tontonan sepak bola yang menghibur, tapi ternyata roda ekonomi ini cukup besar ya perputarannya teman-teman. Tapi dengan catatan, sambil liga berjalan, transformasi sepak bola ini harus terus dijalankan dan harus ada bukti konkretnya. Misalkan bulan ini apa nih progresnya, bulan depan apa progresnya. Jangan cuma ngomong doang, jangan cuma karena digertak dia kemudian melakukan pernyataan-pernyataan yang hanya normatif saja, tidak ada substansinya gitu teman-teman. Jadi kita kawal terus, tapi saya sih setuju bahwa harus ada kepastian. Kompetisi ini mau dihentikan, mau ditunda sampai kapan, atau segera gulirkan gitu loh. Jadi dalam jangka waktu dekat ini saya sih setuju kalau kompetisi ini harus ada kepastian ya teman-teman. Alasannya tadi ya teman-teman. Jadi mungkin itu kita sambil menunggu perkembangan lah. Nanti apabila ada perkembangan yang up to date, mungkin kita akan bikin video lagi. Dan salam olahraga.